Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hasbi di peternakan saya sendiri, peternakan domba-domba Garut yang beralamat di El Habsyi Farm, Jalan Pal 3 Barat, RT 3 RW 5, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Indonesia tentunya. Sahabat ternak dimanapun berada, salam tangguh, salam sukses. Sukses kami adalah untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan silase pakan domba di kandang kami. Apa itu silase? Silase adalah teknik penyimpanan pakan dalam waktu tertentu. Kalau di kandang kami, biasanya kami membuat silase setiap 25-30 hari sekali. Sehingga kami di dalam beternak tidak setiap hari kita merumput, melainkan 25 atau 30 hari sekali kita merumput. Kita simpan ke dalam tong sehingga sangat memudahkan bagi kami dalam beternak domba. Bagaimana cara pembuatan silase? Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Cara membuat silase ala El Habsyi Farm. Insya Allah ini anti gagal, anti galau. Insya Allah jadi 100%. Pertama kali setelah rumput kita ambil dari kebun, kita dirikan semacam ini, seperti ini berjajar, diikat boleh, tidak juga boleh. Agar lebih rapinya tentunya diikat terlebih dahulu. Kemudian kita dirikan seperti ini sekitar 2 atau 3 hari, tergantung kondisi rumput, apakah itu basah musim hujan ataupun musim kemarau. Dikala musim kemarau insya Allah cukup hanya 1 hari, tapi lebih amannya 2 hari kita dirikan semacam ini, dengan tujuan adalah mengurangi kadar air yang ada di rumput tersebut, sehingga nanti ketika dibuat silase kadar airnya sudah turun, sudah cukup rendah, kita tinggal mencampurnya dengan bahan yang lain. Dan setelah didirikan, diangin-anginkan selama 2 hari, kemudian langkah berikutnya adalah kita mencacah rumput tersebut. Mencacahnya boleh menggunakan manual dengan alat manual, bisa juga menggunakan mesin chopper semacam ini. Kalau di tempat kami lebih efektifnya menggunakan mesin chopper. Sahabat ternak dimanapun berada, setelah rumput kita chopper, lalu kita hamparkan semacam ini. Lalu kita butuh satu bahan kering lagi, yaitu bisa bekatul, bisa polar, apapun sifatnya, yang penting bahan kering. Yang fungsinya untuk apa? Untuk menyerap kadar air yang ada di dalam rumput tersebut, sehingga nanti insya Allah silase akan berhasil dengan baik. Berapa kebutuhan dari bahan kering tersebut? 8-10% dari berat rumput tersebut. Kebetulan ini ada 2 kintal rumput, maka saya akan mencampurkan bahan kering ke dalam rumput ini sebanyak 20-an kilo. Saya menggunakan 10%
karena kebetulan alhamdulillah bahan kering pada musim ini sedang panen sehingga bekatulnya ini cukup murah. Saya ulangi, jadi bahannya bisa bekatul, bisa polar, bisa apapun, atau rendeng jagung pun boleh. Apapun yang murah sifatnya adalah untuk menyerap kadar air tersebut. Kita mulai semacam ini. Ini beratnya 1,5 kilo untuk takaran ini, hingga kurang lebih kita butuh 1,5 menuju 20, berarti butuh sekitar berapa ini? Ini 2 berarti sudah 3 kilo. Yang ketiga berarti 4,5 kilo. Ini yang keempat berarti 6 kilo. Satu lagi yang kelima berarti ini sudah 7,5 kilo. Tidak langsung dicampur serta merta 20 kilo kita campurkan sekali enggak. Kita ambil 7,5 kilo dulu, lalu kita aduk, kita balik, kemudian kita campurkan lagi setelah dibalik, dan baru kita kumpulkan. Kita campur lagi bekatulnya yang kedua kalinya. Cukup yang kedua ini tinggal kita kumpulkan, kita balik lagi, kita campur seperti ini, kita kumpulkan jadi satu. Setelah tercampur semua antara bekatul dengan rumputnya, rumput pacong tersebut sudah kita kumpulkan, lalu kita masukkan ke dalam tong ini. Kita masukkan ke dalam tong, tapi jangan lupa di dasar tong diisi bekatul terlebih dahulu, yang fungsinya adalah untuk menyerap air yang turun di dalam tong tersebut. Sekitar satu wadah ini, kurang lebih 1,5 kilo untuk satu tong di dasar tong tersebut. Kita masukkan saja. Namun karena di ini tadi sudah terisi sedikit, maka kita tidak saya masukkan karena sudah ada tadi sebagai bahan dasar bekatul ini. Kita tinggal masukkan rumput-rumput ini ke dalam tong hingga penuh.
penuh, bukan berarti isinya sedikit, tidak, karena memang tadi kondisi tongnya memang sudah terisi oleh rumput pada pembuatan silase yang pertama. Jangan lupa, rumput ini harus betul-betul padat. Dengan cara diinjak, tujuannya apa? Agar tidak ada rongga udara yang masuk. Kita injak saja dengan cara injak-injak saja seperti ini. Seperti ini. Sampai betul-betul padat. Sehingga benar-benar rongga udara tidak ada. Setelah diinjak-injak hingga padat seperti ini, betul-betul padat. Tadi nginjaknya di skip, diisi penuh, diinjak-injak lagi, diisi lagi, penuh lagi, diinjak lagi, hingga akhirnya betul-betul padat seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita kasih begadul lagi, sekitar satu wadah ini, yaitu sekitar 1,5 kiloan seperti ini. Semakin banyak semakin bagus, tapi tentunya menjadi boros. Cukup 1,5 kilo saja dengan cara menutup ini. Fungsinya apa? Ketika nanti uap air keluar dari sini, maka akan diserap oleh si begadul ini, sehingga insya Allah silase ini akan berhasil 100%. Anti gagal, anti galau. Selesai seperti ini cara membuat silase. Setelah ditutup dengan begadul, maka kita tutup betul-betul kedap udara dengan ini seperti ini. Ya, selesai seperti ini. Ini adalah bentuk makanan domba yang siap untuk dimakan, diberikan. Kapan ini bisa diberikan? Mau besok, mau sekarang pun boleh. Tapi bagusnya adalah setelah 10 hari atau 14 hari. Baunya nanti akan harum, baunya akan wangi. Terima kasih, seperti itu cara membuat silase, insya Allah tanpa kegagalan. Tidak ada balon, tidak ada air yang tergenang di dalam tong ini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.